Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari baik, langsung saja kita mulai. Serangan komputer dan penyalahgunaan. Yang pertama, hacking. Hacking adalah akses yang tidak sah, modifikasi atau penggunaan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian, social engineering atau rekayasa sosial adalah teknik, biasanya trik psikologis untuk mendapatkan akses ke data atau informasi yang sensitif. Kemudian digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem aplikasi yang aman. Kemudian yang ketiga adalah malware. Malware adalah setiap perangkat lunak. Kemudian malware. Malware adalah setiap perangkat lunak yang dapat digunakan. Tes. Kemudian yang ketiga adalah malware. Malware adalah setiap perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian jenis-jenis serangan komputer. Yang pertama, serangan denial of service. Adalah permintaan mengalir secara konstan yang dibuat ke web server, biasanya melalui botnet yang menguasai dan menutup layanan. Kemudian yang kedua, botnet, jaringan robot. Artinya adalah jaringan komputer yang dibajak. Proses pembajakan komputer dilakukan tanpa sepengetahuan pengguna. Kemudian yang ketiga adalah spoofing atau penipuan, yaitu membuat komunikasi elektronik terlihat seolah-olah itu berasal dari sumber resmi yang terpercaya untuk memikat penerima dalam menyediakan informasi. Kemudian berikut adalah jenis-jenis spoofing atau penipuan. Yang pertama, email. Email pengirim muncul seolah-olah berasal dari sumber yang berbeda. Kemudian caller ID, menampilkan nomor yang salah. Kemudian IP address atau alamat IP. Ditempa alamat IP untuk menyembunyikan identitas data pengirim melalui internet atau untuk menyamarkan sistem komputer yang lainnya. Kemudian SMS, yaitu nomor yang salah atau nama yang dimunculkan mirip ke ID pemanggil tapi untuk pesan teks. Kemudian address resolution protocol, yaitu memungkinkan komputer pada local area network untuk mencegah lalu lintas, dimaksudkan untuk komputer lain di LAN atau local area network. Kemudian web page, yaitu phishing. Kemudian DNS, yaitu mencegat permintaan untuk layanan web dan mengirim permintaan ke layanan palsu. Kemudian serangan hacking, yaitu yang pertama site scripting atau XSS, yaitu kode yang tidak diinginkan yang dikirim melalui halaman web dinamis yang disamarkan sebagai input pengguna. Kemudian buffer overflow, yaitu data dikirim yang melebihi kapasitas komputer yang menyebabkan instruksi program yang akan hilang dan digantikan dengan instruksi program. Kemudian yang ketiga, SQL injection atau insertion, yaitu kode berbahaya dimasukkan ke dalam tempat query pertanyaan ke sistem database. Kemudian yang terakhir adalah man in the middle, yaitu para hacker menempatkan diri mereka antara klien dan tuan rumah atau host. Lalu cracking, perusakan kata sandi, menembus sistem keamanan untuk mencuri password. Lalu guardialik, komputer secara otomatis memanggil nomor telepon untuk mencari modem. Kemudian breaking, serangan pada sistem telepon untuk mendapatkan layanan telepon gratis. Kemudian data diddling, membuat perubahan data sebelum, selama, atau setelah data itu masuk ke dalam sistem. Kemudian kebocoran data,
penyalinan atau pengopian tidak sah data perusahaan. On kamera ya. Semuanya on kamera. Oke, lanjutkan, Mas. Sebentar Bu, masih nge-freeze Bu laptopnya. Video, Naufal, di-on-kan Ya, Bu. kameranya. Ayo, belum mandi yo. Belum Bu. Oh, ndek njobo iki. Lalu pola penggelapan hacking, teknik salami, mengambil sejumlah kecil dari bagian akun yang berbeda. Kemudian spionage ekonomi, pencurian informasi, rahasia dagang, dan intelektual property, kekayaan intelektual. Kemudian cyberbullying, menggunakan internet, ponsel, atau teknologi komunikasi lainnya dengan sengaja dan berulang-ulang untuk melampiaskan perilaku bermusuhan yang menyiksa, mengancam, melecehkan, menghina, mempermalukan, atau merugikan orang lain. Kemudian terorisme internet, tindakan mengganggu perdagangan elektrik dan merusak komputer dan komunikasi. Bu, nge-freeze lagi, Bu. Kasih di next mana? Nggak apa-apa, Mas. Tunggu dulu aja, nanti juga bisa. Bu, ini Bu, saya yang sharing aja Bu. Saya sharing dari HP. Oh iya, iya. Oh, gambarmu kucing, Mas. Oke Bu. Wajahmu mana wajahmu? Ini yang dimasukkan Zoom kok kepala bagian alis ke atas ya anak-anak ini ya. Wajahnya nggak kelihatan. Ya ampun, Rek. Masuk kelihatan alisnya Salah toh. kabar Bos. Sudah tak, Mas? Kamu kuliah di warung kopi, tak? Boten Bu. Buat presentasi doang Bu. Iya, buat presentasi Bu. Oh iya, wes. Alif, Sifaun, Febri, ayo di-on-kan kamera. Ini di file tahu nggak sih? Delok WA apa aja ya? Terus. Saya, Mas, tak share screen aja, tak, Mas? Dari saya, Mas. Oh, nggak bisa. Oh, gini Bu. Salah pencet Bu. Oh, no, endang. Mohon maaf ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Apa? Suara burung ya. Nah, mari ya. Suruh Mas. Beres. Itu tuh di mana? Hiking untuk penipuan nih ya? Hacking untuk penipuan. Informasi yang keliru. Menggunakan internet untuk menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan. Kemudian, lelang internet. Menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain.
yaitu menaikkan penawaran secara tidak adil, menjual memberikan yang mutunya atau bahkan memberikan sama sekali dan memberi gagal dalam melakukan pembayaran. Kemudian internet dan menggunakan internet untuk harga saham dan kemudian menjualnya. Lalu teknik rekayasa sosial. Pertama, pencurian identitas, mengasumsi atau menembak identitas orang lain. Kemudian gali atau modus, menempatkan sebuah skenario yang akan membuai seseorang untuk membocorkan informasi yang sensitif. Lalu phishing, menyamar sebagai perusahaan yang sah dan meminta untuk jenis verifikasi informasi, password, rekening, dan nama pengguna. Lalu farming, mengarahkan lalu lintas situs web palsu. Kemudian squatting, kesalahan tipografis ketika memasuki sebuah situs web situs yang tidak valid untuk diakses. Kemudian tab napping, mengubah tab yang sudah terbuka. Kemudian scavenging, pemulungan, mencari informasi yang sensitif dalam item yang telah dibuang. Kemudian spider surfing, mengintip atas bahu seseorang untuk mendapatkan informasi yang sensitif. Lalu Lebanese lobbying, menangkap PIN ATM dan nomor kartu. Kemudian skimming, pengecekan kartu kredit secara double. Lalu chipping, penanaman perangkat untuk membaca informasi kartu kredit di dalam pembaca kartu kredit atau credit card reader. Eavesdropping, mendengarkan atau menguping komunikasi pribadi. Jenis-jenis malware. 1. Virus kode eksekusi yang menempel pada perangkat lunak beraplikasi sendiri dan menyebar ke sistem atau file lainnya. Yang kedua, worm, mirip dengan virus. Program daripada O, kode, merupakan segmen yang tersembunyi dalam program host, aktif mentransmisikan dirinya ke sistem lain. Yang ketiga, spyware, secara diam-diam memantau dan mengumpulkan informasi pribadi pengguna dan mengirimkannya ke orang lain. Yang keempat, adware, meletupkan banner iklan di monitor, mengumpulkan informasi tentang pengguna web surfing dan kebiasaan berbelanja, dan meneruskannya ke pencipta adware. Paket snipers, menangkap data dari paket informasi saat mereka melakukan perjalanan melalui jaringan. Kemudian rootcat, digunakan untuk menyembunyikan keberadaan pintu perangkap, sniper, dan kata kunci, menyembunyikan perangkat lunak yang berasal penolakan atau serangan spam email dan akses nama pengguna dan informasi. Penggunaannya super zapping, penggunaan yang tidak sah dari program sistem khusus untuk melewati sistem kontrol teratur dan melakukan tindakan ilegal tanpa meninggalkan jejak audit. Baik Bu, sekian. Aku ya nandang.
Iya, Bu. Hai. Baik, Bu. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Oke, terima kasih atas presentasinya ya Mas ya. Jadi hari ini kita bahas terkait dengan penipuan dan teknik penyalahgunaan komputer. Jadi kalau misalnya kita sudah paham terkait dengan sistem, maka yang harus kita waspadai juga adalah serangan komputer. Jadi sebagus apapun sistem, itu tidak serta-merta akan aman dari serangan hacking, social engineering, dan malware. Mungkin teman sudah pernah dengar kasus dari teman-teman dari Surabaya ya, yang bisa membobol dana bansosnya di Amerika untuk COVID-19. Jadi saya rasa itu cukup luar biasa ya bagi Indonesia yang biasanya kalau sistem mesti ngambilnya dari luar negeri, tapi ternyata kemampuan hackingnya dari teman-teman dari Indonesia itu juga luar biasa sebenarnya, cuman dialihkan ke hal-hal yang negatif. Nah, saya harap nanti kalaupun ada itu harusnya dijadikan orang yang membentengi Indonesia, bukan malah mencemarkan nama Indonesia. Jadi istilahnya hacking ini itu tidak hanya lahir dari seorang sarjana. Jadi seorang otodidak pun itu bisa melakukan hal ini ya. Nah, hacking itu masuk dalam sistem komputer yang tidak sah, gitu ya. Kemudian social engineering, ini rekayasa sosial, ini lebih trik psikologis ya. Jadi memang sekarang itu banyak sekali di media sosial itu melakukan rekayasa sosial untuk melakukan misalnya menjatuhkan seseorang, atau misalnya dia juga bisa membaguskan nama seseorang. Jadi hal-hal seperti itu juga bagus. Nah, di malware ini juga sama ya, malah malware ini juga cukup bahaya terhadap sistem komputer kita gitu ya. Jadi jangan sampai ini bisa masuk ke sistem yang ada di perusahaan yang nanti teman-teman sebagai accounting-nya. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis serangan komputer. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu ada kasus bahwa sistem keamanan atau sistem informasi suatu perusahaan itu tidak bisa dibuka kalau dia membayar sekian juta dolar untuk mendapatkan password dan juga username. Nah, itu juga salah satu yang ini ya meresahkan, karena kalau misalnya nggak bisa dibuka, otomatis kan operasional perusahaan tidak bisa jalan gitu ya. Ini ada juga spoofing penipuan. Jadi seolah-olah berasal dari sumber resmi. Nah, biasanya teman-teman kalau dapat WA di pesan itu kan, oh Anda memenangkan kuis apa seperti itu. Lah itu juga kok bisa sih, dia kan nggak tahu nomor kita, tapi dia kok bisa ngirim SMS misalnya memenangkan undian atau apa. Nah, itu juga termasuk penipuan yang memang seolah-olah dari sumber resmi gitu ya, tapi sebenarnya bukan gitu. Kemudian ini ya, ada jenis-jenis spoofing, bisa melalui email, kemudian caller ID, IP address, SMS, yang biasanya teman-teman dapatkan adalah SMS, protokol, web page, dan juga DNS. Banyak sekali jenis-jenis spoofing atau penipuan. Jadi memang di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang jualan nomor kita. Jadi database kita itu bisa dijual ke orang lain sehingga mereka bisa mengirim
berbagai macam pesan, entah itu pesan yang penipuan atau pesan promosi dan lain-lain ya. Yang berbahaya itu adalah ketika orang lain menggunakan nama kita untuk melakukan penipuan gitu ya, sampai Instagramnya dibajak, Facebooknya dibajak gitu, terus ATM-nya juga nggak bisa digunakan. Jadi bijak-bijaklah untuk melakukan posting di sosial media. Sekarang itu tidak ada privacy ya, cewek cowok semuanya berlomba-lomba untuk membuka privasinya masing-masing di media sosial yang mungkin mereka merasa itu keren, padahal di situ bagi orang-orang jahat itu merupakan informasi yang sangat berharga gitu ya. Jadi saya rasa jangan terlalu meng-post hal-hal yang sifatnya privacy, seperti lokasi kita saat ini, kemudian lebih ke apa yang kita miliki saat ini, terus apapun yang kita punya jangan terlalu dipost secara seluas-luasnya, karena itu akan menimbulkan yang namanya kesempatan ya, atau peluang bagi orang lain. Oh, anak ini lagi di rumah sendirian, ini lihat statusnya, alamatnya, dia share screen dengan mudahnya, Google Map-nya di mana. Nah, itu akan mengundang orang-orang melakukan kejahatan. Nah, berikut juga di komputer. Di komputer juga harus ada pengamannya ya, jangan sampai kita menjadi korban penipuan jenis-jenis spoofing ini. Nah, ini ada serangan hacking. Nah, ini banyak sekali yang istilah-istilah dalam hacking ya. Kemudian kode untuk cross-site scripting, buffer overflow, SQL injection, kemudian man in the middle. Ini banyak sekali jenis-jenis hacking yang mungkin kita sendiri tidak paham, tapi minimal kita itu tahu bahwa sistem komputer itu harus ada pengamannya sehingga bisa terhindar dari serangan hacking. Nggak lucu kan kalau misalnya database kita itu kena hacker gitu. Jadi itu berbahaya bagi perusahaan seperti itu, apalagi data-data keuangan. Ini banyak juga cracking ya. Nah, cracking atau kata perusakan kata sandi ini juga cukup berbahaya ya. Komputer memanggil nomor telepon, kemudian serangan pada sistem telepon untuk mendapatkan layanan telepon gratis, data idling, kebocoran data. Nah, jadi saya harap teman-teman diusahakan kalau melakukan transaksi itu langsung di ATM saja atau di mobile banking ya. Saya harap seperti itu. Tidak yang menggunakan gesek kartu yang di minimarket atau misalnya di swalayan, itu agak dikurangi ya, karena kan kalau misalnya si mbak-mbak tokonya atau mas-mas tokonya itu dia punya niat jelek, itu kredit card maupun debit card itu bisa dia ambil, karena dia bisa, mungkin kalau dia punya jahat pasti bisa merekam password dan juga nomor ATM kita gitu ya. Jadi PIN ATM kita. Jadi saya harap dikurangi transaksi-transaksi di minimarket atau supermarket yang menggunakan gesek itu ya. Jadi itu dikurangi kalau saran saya. Kemudian kalau mobile banking itu usahakan benar-benar passwordnya benar-benar kalian pahami, dan jangan sampai HP itu sering dipinjam-pinjamkan temennya ya, karena mobile banking itu sangat mudah sekali dibobolnya ya. Apalagi kalau kita sudah paham, jangan pakai password tanggal lahir ya, diusahakan. Itu biasanya kan orang-orang itu bisa diacak ya. Jadi kalau misalnya mau bobol ATM atau debit card atau kredit card itu diacak. Kita kan cari nih datanya apa saja. Oh, dia lahirnya tahun ini. Coba nih passwordnya ditulis tanggal lahir kita. Kemudian dia punya data apa lagi? Oh, ini mungkin nama ibu kandungnya. Nah, seperti itu. Jadi diusahakan untuk tidak menggunakan data-data yang biasa dipakai untuk password ATM atau mobile banking. Kemudian ini ada pola penggelapan hacking, ada teknik salami, spionase ekonomi, cyberbullying, dan terorisme internet. Jadi
ini intinya adalah mengambil hak yang bukan haknya gitu, mengambil hak orang lain ya. Jadi apapun pola penggelapan hacking yang pasti sangat berbahaya. Apalagi ini ya, ada cyberbullying, menggunakan internet, ponsel, dan teknologi untuk melampiaskan perilaku permusuhan, mengancam, menghina, mempermalukan. Nah, ini juga bahaya sekali untuk cyberbullying. Jadi ketika teman-teman menulis, itu jangan sampai lebih cepat jarinya daripada memikirkannya gitu ya. Kalau kita asal menulis, itu juga bisa dampaknya luar biasa. Bisa dampaknya ke penjara dan lain-lain. Karena kan sekarang sudah ada UU IT, jadi IT. Jadi saya rasa harus bijak ya dalam menggunakan media sosial, tidak banyak mengumbar info-info perusahaan. Terus ya kalau sudah bekerja, itu kalau misalnya kalian ada acara atau apa gitu, dan jangan sampai posting apapun di jam kerja. Karena ada beberapa SDM yang menilai kinerja perusahaannya dengan menilai kinerja seorang itu dilihat dari media sosialnya. Oh, dia ngepost jam berapa ini? Kok jam kerja main Instagram gitu. Jadi istilahnya itu juga bisa dijadikan patokan ya dalam di saat menjadi karyawan. Ini ada hacking, penipuan, nah ya ada informasi keliru, terus lelang internet. Nah, kalaupun mau beli suatu barang dari internet itu juga harus diperhatikan tingkat safety-nya, keamanannya ya. Jangan sampai kalian ikut-ikut misalnya arisan internet atau lelang internet dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan keamanannya. Nah, ini ada teknik-teknik rekayasa sosial, mulai dari pencurian identitas, dalih atau modus, phishing, dan lain-lain. Teman-teman pasti pernah ya, jadi misalnya habis ngobrol nih sama temennya, terus bilang, aku kayaknya butuh laptop baru nih gitu. Nah, tiba-tiba nanti teman-teman pas waktu buka internet pasti iklan-iklan Shopee itu berhubungan dengan apa yang kita mau. Jadi memang seperti itu ya. Jadi bukannya kita disadap ya, karena memang perkembangannya seperti itu. Jadi ketika dengar ada informasi, aku pingin ini gitu, karena kita sudah menggunakan media internet dalam segala hal, maka apapun yang kita inginkan, yang kita ketik di Google itu akan direspon sama produsen. Oh, dia butuh laptop, kita tampilin aja nih thumbnail yang berhubungan dengan keinginan dia. Barangkali nanti dia mau beli punya kita. Jadi itu juga bisa ya. Nah, makanya beberapa orang itu kalau laptopnya mesti dikasih selotip. Jadi biar tidak ada perekaman dari Google gitu. Karena ketika kita sudah mau install aplikasi dari Google, pasti kan ada nih konfirmasi, bolehkah Google mengakses foto dan album kita? Kita karena butuh aplikasinya, ya udah diklik aja. Berarti kita sudah memberikan izin bagi Google untuk mengakses foto album kita. Nah, nggak ada salahnya ketika misalnya kita ngomong atau kita misalnya ada aktivitas, Google mengambil itu karena kamu sudah memberikan izin kepada Google. Seperti itu. Kemudian ada beberapa juga di beberapa perusahaan besar Indonesia yang memang memperjualbelikan data kita seperti itu. Jadi sudah sangat terbuka, kita tuh sudah nggak ada privacy, apalagi di Google Map itu malah lebih paham jalan yang mereka, karena apa? Di setiap desa, di setiap warung-warung itu sudah ada wifi. Jadi kalau misalnya orang luar negeri mau ngirim roket ke Indonesia, ke desa kalian, itu sangat bisa sekali. Karena dia lebih paham jalan daripada kita. Gitu ya. Jadi saya harap bisa lebih privacy sekali. Ini kok kelihatan apa? Atasnya aja, ayo wajahnya dikelihatkan. Kenapa belum mandi, Tah? Tuh kelihatan cuma. Nah, dilihat kan teman-teman bisa lihat dengan jelasnya ada di mana ya. Oke, jadi ini ada juga yang teknik-teknik rekayasa sosial. Nah, seperti ini ya, ada pencurian data, dalih, phishing, farming. Jadi saya pernah cerita juga ya, jadi di Amerika itu
ada seorang remaja perempuan, sebenarnya dia sedang sedang hamil seperti itu, tapi dia masih sekolah. Nah, waktu itu dia melakukan pemeriksaan gitu ya di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Nah, akhirnya dari salah satu produsen ini susu ibu hamil itu minta data nih ke rumah sakit tersebut, minta data ibu-ibu hamil. Nah, akhirnya si remaja wanita itu menjadi salah satu tujuan pengiriman sampel dari ibu susu susu untuk wanita hamil itu tadi dikirim ke rumahnya. Mamanya kaget dong, loh. Kan di keluarga ini nggak ada yang hamil, kok dapat kiriman sampel dari susu orang yang hamil gitu. Terus akhirnya ditanyai lah, enggak Bu, kita mendapatkan data ini dari rumah sakit tentang orang-orang yang memang sedang pregnan atau sedang hamil. Jadi kita mengirim sampel ini sebagai bentuk promosi kita gitu. Dan nama yang dilihat adalah anaknya. Jadi dilihat dari situ bahwa bahkan data yang di rumah sakit saja itu bisa dijual gitu ya ke produsen penyedia misalnya susu atau penyedia obat-obatan. Jadi saya rasa sekarang itu sudah tidak ada yang privasi. Jadi saya harap harus lebih waspada dalam menyimpan harta bendanya, tidak banyak posting-posting hal-hal yang negatif, tidak banyak posting hal-hal yang menyakitkan orang atau ikut membuli orang, itu sangat harus dikurangi. Karena sekarang jejak IT itu tidak bisa hilang. Jadi sekali kalian memposting foto kalian, entah itu di Facebook, di Instagram, dimanapun, itu akan tersimpan selamanya di drive-nya Google Pusat, nggak akan dihapus. Jadi kalau mau posting apa-apa, tolong tolong diperhatikan. Nah ini ada Lebanese Loping. Nah ini yang berbahaya ketika kalian melakukan transaksi entah itu di Indomaret, di Matahari yang pakai kartu gesek. Nah itu kalau orang tokonya atau misalnya penjaga tokonya itu orangnya pinter, dia bisa loh melakukan Lebanese swapping. Jadi dia bisa menangkepin ATM dan nomor kartunya. Ini sangat berbahaya sekali karena tiba-tiba uang kalian berkurang atau saldo kredit card kalian misalnya kok banyak ya tagihannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, jadi kalau mau transaksi, mending pakai mobile banking atau misalnya mengambil uang cash aja kalau misalnya transaksinya tidak begitu besar. Kemudian ini ada skimming. Nah, ini penggesekan kartu secara double. Jadi seolah-olah itu kan cuma sekali nih. Misalnya belanja habis 50.000. Nah, karena digesek 2 kali, mungkin alasan orang tokonya ini Mbak belum masuk gitu ya 2 kali, akhirnya kita nggak tahu karena kita nggak hafal jumlah saldo di ATM kita, maka yang digesek 2 kali berarti 100.000 dong. Nah ini jangan sampai terjadi skimming gitu ya. Ada chipping, penanaman perangkat untuk membaca informasi kartu kredit di dalam membaca kartu kredit. Nah ini juga berbahaya, chipping, skimming, Lebanese swapping. Ini juga harus kalian pahami. Kenapa? Karena kalian nanti di bagian keuangan perusahaan loh ya. Jadi harus paham ini. Jangan sampai uang perusahaan ini, misalnya kalian nanti mau jadi karyawan bank. Nah itu juga harus paham betul. Karena kalau misalnya kalian tidak jeli, uangnya misalnya palsu atau misalnya salah hitung, itu kalian detik itu juga harus mengganti loh ya. Itu memang peraturan di perbankan. Jadi kalau misalnya ada yang uang palsu 50 juta, ya hari itu juga kalian harus menggantinya, detik itu juga pula. Memang itu peraturan di perbankan memang. Jadi harus diperhatikan. Kemudian F-dropping, ini juga bisa ya. Menguping komunikasi pribadi. Nah, ini ada jenis-jenis malware. Ini biasanya mengancam komputer kalian. Ada virus, ada worm, spyware, dan adware. Nah, ini bentuknya sangat beragam sekali. Bisa dikirim melalui email, bisa juga dikirim misalnya kalau kita sistemnya pakai internet ya, kita pakai ERP yang terintegrasi, itu juga sangat rentan sekali.
Sehingga beberapa perusahaan itu memberikan kebijakan untuk transfer data tidak boleh by flash disk atau misalnya tidak semuanya by email, karena kalau by email semuanya bisa dimonitoring secara luas. Bisa dilihat orang-orang jahat secara cepat ya kalau lewat itu. Jadi harus ada sistem khusus untuk pertukaran data. Jadi untuk menghindari jenis-jenis malware. Gitu. Nah, ini ada yang ini ya, keylogik. Nah, ini bahaya juga, rekaman aktivitas komputer seperti keystroke pengguna, email yang dikirim dan diterima, website yang dikunjungi, dan sesi partisipasi chatting. Nah, ini juga berbahaya. Ada Trojan horse, kemudian perangkap pintu atau backdoor. Ini instruksi komputer resmi yang berbahaya. Jadi harus paham betul. Ini ada paket sniffer, rockets. Nah, ini ya, menangkap data dari paket informasi saat mereka melakukan perjalanan melalui jaringan. Ini bagi orang-orang yang sudah sangat berpengalaman sekali, hal ini tidak mungkin susah bagi mereka hacker-hacker di Indonesia. Nah, itu ya, tadi yang sedikit saya tambahkan untuk kelompoknya Mas Fido, Taufik, dan Mas Naufal ya, terkait dengan penipuan dan teknik penyalaan komputer. Silakan dari audien bisa tanya di sini 3 pertanyaan, nanti kita sambung di e-learning. Silakan Mas, Mbak, audien bisa tanya ke Mas Fido, Mas Taufik, atau Mas Naufal. Silakan bertanya. Ayo, ditanyakan. Silakan ditanyakan, kalau nggak tanya nanti Mas Naufalnya saya suruh tanya ya sama teman-teman. Silakan bertanya. Nggak ada yang tanya ya, Mas. Mbok tanya itu teman-temanmu. Tak carikan anak ya, biar mau tanya ya. Siapa ini? Mbak Atina? Tanya Mas. Ya. Mbak Atina mau ditanyain atau mau menjawab? Gimana Mbak? Mau ditanya apa menjawab? Menjawab aja deh, Bu. Menjawab. Oke, Mas Naufal. Mas Fido silakan ditanyai, Mas. Tanya apa, Mas? Pasti belum siap pertanyaan ini kalau dari lihat wajahnya. Sebentar, Bu. Lihat PPT dulu, Bu. Tidak share screen, Mas. Delok loh, nang. Kamu mau nanya apa ini? Nang, cari pertanyaan. Penanggulangan apa? Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Ibu, cyberbullying, Bu. Oh iya. Anda menanggapi cyberbullying? Pertanyaan dari saya adalah bagaimana cara Anda untuk menanggulangi, mohon maaf, maksud saya menanggapi tentang cyberbullying. Oke. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, Mbak silakan nanti dirangkai kata-katanya Mbak Atina untuk menjawab.
Siapa lagi ya mau ditanyai ya? Mas Andre ini biar nggak ngantuk. Mas, Iya, kamu Bu. mau ditanyai apa bertanya? Bertanya aja, Bu. Oh, Nang, tanya oh. Ya, untuk yang cyberbullying, Oh, liane po. Oh. enggak Tadi kan banyak. sudah cyberbullying. Yang lain. Tapi pertanyaan loh, Bu. Jauh sekarang undang. Tapi sama ya, tidak apa-apa Mas. Beda nggak pertanyaannya? Beda. Apa pertanyaannya? Cyberbullying itu apakah sama dengan intimidasi langsung? Kalau berbeda, bedanya apa? Intimidasi secara langsung. Iya. Ada pertanyaan Kan tadi lagi, Mas? Kan tadi di PPT-nya kayak apa tadi, lupa wes. Bisa diulangi, Mas Andre. Itu apa tadi ya? Apakah cyberbullying itu berbeda dengan intimidasi langsung? Soalnya kan tadi di PPT kayak hampir sama dengan intimidasi. Oke, satu lagi ya. Ya, jangan tanya saya berbullying lagi ya, yang lainnya. Oke, Mas apa ini ya? Apa ya ini ya, yang beruntung hari ini? Mbak Dwi Wulan. Mbak, kamu mau tanya, mau ditanyain, Mbak? Sebentar Bu, mau tanya. Cek wajahmu mana wajahmu? Nah, Mbak, kamu mau tanya apa? Bu, mohon maaf, PPT di HP saya tidak bisa dibuka, Bu. Terus, ini lihat PPT dari saya. Mas Nang. Sudah dapat inspirasi? Sudah, Bu. Nang. Saya mau tanya tentang hacker. Oh, hacker. Kenapa hacker, Mbak? Itu bagaimana Bu caranya biar kita nggak sampai terkena itu tadi? Oke. Bagaimana mencegah terjadinya hacker, Mas? Pertanyaannya. Oke, Ya. silakan dicari jawabannya. Yang ini ya. Oke, tadi belum dijelaskan ya terkait dengan segitiga penipuan. Harusnya kalau tadi materinya dari buku itu pasti ada yang namanya segitiga penipuan. Kalau bentuknya seperti ini ya, kalau yang di buku ya. Oke. Nah, apa sih segitiga penipuan? Sambil nunggu jawabannya ya. Ada rasionalisasi, ada pressure, ada opportunity. Rasionalisasi itu pembenaran, opportunity itu kesempatan, dan pressure adalah tekanan. Nah, rasionalisasi itu biasanya adalah pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Contohnya, dia, oh alah ini kan uang ada lebihan gitu, ngapain kita kembalikan? Atau misalnya ingin membahagiakan keluarganya. Kemudian masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa berhak mendapatkan lebih dari yang dia dapatkan sekarang. Jadi ini juga kadang orang pikir aku udah kerja lama di sini nih, aku ngambil segini kayaknya nggak apa-apa kan aku sudah berbakti lama. Nah itu namanya rasionalisasi. Ini juga sangat berbahaya, apalagi ini terjadi di banyak lingkungan pekerjaan ya, bahwa dia merasa sudah berkorban banyak dengan perusahaan, maka dia berhak dong dapat aset dari perusahaan. Itu namanya rasionalisasi, membenarkan apa yang dia lakukan. Misalnya ngambil kamu misalnya
ngambil uang kakak kamu gitu misalnya, atau ngambil uangnya orang tua. Kan ini orang tua aku sendiri atau misalnya kakakku sendiri, berarti aku boleh dong ngambil uangnya. Padahal itu tidak boleh ya. Itu namanya segitiga penipuan karena mencari pembenaran atas tindakannya. Ini juga tidak bagus karena akan mendorong seseorang untuk tidak bisa menerima pendapat dari orang lain ya. Jadi rasionalisasi ini juga tidak benar karena setiap tindakan yang kita lakukan itu harus kita lihat dari beberapa sudut pandang. Kalau misalnya dari sudut pandang merasa kerja cukup lama, nah kita berpikir apakah uang itu hak dia. Kalau misalnya meskipun dia udah kerja lama, tapi kalau itu bukan hak dia, berarti itu bukan haknya. Itu termasuk korupsi ya. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak boleh. Kemudian kemarin terjadinya misalnya dari kepala desa dan lain-lain, itu misalnya gunakan dana itu untuk makan-makan, kan nggak apa-apa, kita kerja dan lain-lain, itu juga nggak boleh. Karena apa? Karena itu merupakan ABBD atau misalnya anggaran kepunyaan desanya, nggak boleh untuk hal yang memang tidak untuk kesejahteraan desanya. Jadi rasionalisasi termasuk segitiga penipuan. Kemudian opportunity. Contohnya kalau kalian banyak mengpost, banyak foto-foto yang privacy, itu menjadi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan hal-hal yang negatif, diedit lah, disebarkan foto-foto yang nggak benar gitu ya. Kemudian kalian membawa perhiasan yang cukup besar, itu juga bisa menimbulkan ini ya, kelemahan. Kemudian sistem komputer yang lemah itu juga bisa dilakukan hacker ya. Kemudian ada juga kesempatan atau peluang yang memungkinkan fraud atau kecurangan. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu perusahaan atau organisasi itu lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Jadi itu kenapa di perusahaan itu tidak boleh double profesi. Jadi kalau misalnya dia yang di gudang, dia nggak boleh juga yang nerima uang gitu ya. Jadi itu menimbulkan peluang atau kesempatan orang untuk berbuat jahat seperti itu. Yang ketiga adalah tekanan. Misalnya nih, yang cowok-cowok nih, misalnya Mas Fauz, Mas apa ini? Misalnya Mas apa ya? Naufal gitu ya, Mas Naufal dia punya istri, istrinya pengen hidup mewah dan lain-lain. Nah itu merupakan tekanan buat Mas Naufal untuk melakukan korupsi seperti itu. Nah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba dan pada umumnya masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Jadi kalau yang rasionalisasi ini masuk ke lingkungan, kalau opportunity itu masuk kelemahan sistem, dan yang pressure ini lebih ke individu. Jadi intinya ini yang juga bisa menjadi penyalahgunaan wewenang ya untuk segitiga penipuan ini juga termasuk bisa masuk penipuan komputer. Kenapa? Karena dia bisa saja melakukan manipulasi data seperti itu, sehingga nanti seolah-olah banyak pengeluaran atau banyak yang dikeluarkan padahal output yang kita dapatkan sedikit. Jadi harus paham terkait dengan fraud triangle atau segitiga penipuan. Gitu ya. Tadi yang di PPT-nya belum diulas ya. Sepertinya bukan dari ini ya Mas ya. Bukan dari buku ya, buku yang saya rekomendasikan ya Mas Naufal. Iya Bu, bukan Bu. Ayo Ndang. Itu harus punya bukunya, jangan ambil dari internet. Jadi harus minimal bacalah, kan banyak nih referensi-referensi yang dari buku, tapi yang bagus kemarin saya rekomendasikan kemarin ya, James Hall atau yang kemarin. Jadi next teman-teman kalau buat PPT juga harus berdasarkan buku ya, minimal seperti itu. Subbabnya, kalau isinya nanti bisa kalian modifikasi. Yang penting subbabnya mirip-mirip gitu ya. Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Saya Bu ingin menjawab. Oke, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Bagaimana cara menanggapi cyberbullying? Cara menanggapi cyberbullying itu dengan cara kita menanggapi dengan kata-kata yang baik, terus kita tidak perlu menghiraukannya. Yang ketiga, kita juga bisa memblokir sosial medianya. Sudah. Oke. Apa sudah diterima sama penjawabnya, penanyanya? Mas Fido sudah? Sudah, Bu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Saya Bu izin menjawab pertanyaan dari Andri. Ya, silakan. Cyberbullying dan intimidasi berbeda. Bedanya satu, yaitu karena cyberbullying terjadi 24 jam dalam sehari dan bisa terjadi di rumah Anda. Cyberbullying bersifat anonim dan berpotensi disiarkan ke ruang lingkup yang lebih luas. Postingan sosial media bisa sulit untuk dihapus dan dapat bertahan selamanya. Cyberbullying tidak harus menghadapi orang secara tatap muka yang membuatnya lebih mudah untuk dilakukan. Kurang lebih begitu. Oke, saya rasa cukup jelas. Pertanyaan ketiga. Soal apa ya tadi ya? Itu Bu, cara mencegah hacking. Oh ya, hacker Mas. Ya. Ini contoh cara pencegahan hacking melalui web, Bu. Ya, Yang pertama, install security plugin. apa itu? Menginstal security plugin secara merupakan cara termudah dalam melindungi website dari serangan hacker. Anda tidak perlu terlalu memahami istilah teknis atau coding untuk bisa melindungi website Anda dari serangan hacker. Seperti software gitu, Bu. Oh iya. Udah? Lalu yang kedua, selalu memperbarui platform dan software Anda agar tidak mudah terkena hacker. Oke. Lalu buat password yang kuat. Setelah itu jika tetap terkena hacker, backup otomatis website Anda. Menurut saya itu, Bu. Oke, jadi jawabannya dari Mas Naufal, aplikasinya harus dilakukan backup ya. Jadi jangan sampai backup itu ada yang otomatis bisa misalnya per minggu, per 1 bulan, atau misalnya per hari. Itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau perusahaan besar kayaknya nggak mungkin per hari ya, karena butuh waktu yang cukup lama. Kemudian juga bisa dilakukan penetapan password itu yang lebih kuat ya, enkripsi ya. Kalau enkripsi itu jadi jangan sampai passwordnya mudah ditebak. Terus yang ketiga itu ini ya, aplikasinya memang harus di-maintain ya. Jangan sampai keamanannya itu bisa dibobol. Nah, kenapa sekarang kan pertanyaannya gini, kenapa sih akuntan itu harus paham betul terkait dengan sistem? Karena kita kan yang menggunakan sistem nantinya, apalagi terkait keuangan. Jadi sedikit banyak kita harus paham terkait dengan penipuan komputer agar kita bukan tidak menjadi salah satu pelaku dari pelaku penipuan komputer tersebut di perusahaan kita. Mungkin beberapa waktu kita akan nyaman dengan apa yang kita dapat, tapi ketika nanti sudah ketahuan, itu ancamannya bisa penjara. Jadi kalian pernah, mungkin ini sedikit saya berikan tekanan ke kalian, biar kalian tidak melakukan hal itu saat menjadi accounting nanti. Jadi dulu itu ada sebuah perusahaan, pemiliknya orang bule, orang luar negeri, dan accountingnya adalah orang Indonesia. Nah Kak, ternyata si bule itu setiap tahunnya, setiap bulannya itu memplak pajak. Jadi penghasilan dia itu cukup besar, tapi pajak yang dibayarkan cukup kecil, dan dia minta ke bagian accountingnya untuk melakukan manipulasi data keuangan. Jadi seolah-olah labanya dibuat kecil gitu ya, padahal laba yang dia dapatkan itu besar, padahal untuk dasar pemotongan pajak itu kan dari masing-masing pendapatan atau laba perusahaan. Nah dari situ ketika diketahuan sama Dirjen Pajak itu bulenya dengan gampang ngomong, loh kan saya orang luar negeri tidak tahu peraturan di Indonesia itu seperti apa. Nah, kira-kira kalian siapa yang masuk penjara?
Yang kira-kira masuk penjara siapa? Ya accounting-nya yang kena masuk penjara, bolehnya mah bebas gitu. Jadi saya harap teman-teman harus ini ya, harus pada juga kalau misalnya disuruh melakukan kecurangan juga jangan mau ya, karena memang mungkin hari ini tidak tahu ya, tidak ketahuan, tapi nggak tahu 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan bisa ketahuan. Jadi saya harap kalau misalnya nanti kalau sudah jadi accounting, jangan melakukan hal-hal yang istilahnya tidak sesuai gitu aja, karena dampaknya cukup luas gitu ya. Nah, itu mungkin hari ini yang bisa saya berikan. Terima kasih Mas Naufal, Mas Indo, dan kawan-kawan. Nanti tolong PPT-nya ditambahkan materi tentang penipuan komputer ya Mas Naufal ya. Ditambahin 1 slide atau 2 slide soal penipuan komputer. Nanti setelah itu nanti direkam suaranya, dijelaskan lagi seperti teman-teman yang lain, kemudian dikirim ke YouTube. Oke Mas? Oke. Mas? Oke? Siap, Bu. Oke, nanti bisa dilihat teman-teman lagi waktu misalnya mau belajar ITS, mau UAS. Referensinya dari buku yang Ibu itu apa referensikan itu? Ya, dari situ. Tapi kalau misalnya, pokoknya kamu tambahin yang segitiga penipuannya ya, Mas ya. Penipuan komputer tadi apa ya? Segitiga penipuan. Nanti cari iya, audio. Kalau misalnya mau nambahin materi lagi dari buku juga tambah bagus. Kenapa saya suruh merekam? Biasanya teman-teman kalian itu rajin sekali baca buku. Jadi biasanya mereka lebih senang mendengarkan video dari melihat video daripada mereka membaca. Jadi tujuan saya biar nanti pada waktu ujian itu udah nggak bingung ya, karena sudah dipahami dari awal. Kayak gitu ya. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, partisipasinya jangan lupa absen, jangan lupa aktif di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang mandi semua. Nggih, siap, Bu.